بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Siapa yang baca? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Belum selesai. Min syarri hasidin idza hasad. Udah selesai. Ini yang sini enggak? Nanti gantian. Nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha walaili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardu alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna wa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Baik, خلاص udah. Nanti apa? Baik. Terakhir pembahasan kita ya ikhwan dari tafsir al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Siapa namanya Imam Ibnu Katsir? Siapa yang ingat? Siapa? Ahmad bin Ismail. Yang lain benar enggak Ahmad bin Ismail? Muhammad bin Ismail. Naam, barakallahu fikum. Baik. Qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala, berkata Imam Ibnu Jarir rahimahullahu taala di dalam, atau qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsirih, qala Ibnu Jarir, alhamdulillah thana'un athna bihi ala nafsihi wa fi dhimnihi amrun atau amara ibadahu an yuthnu alaihi. Alhamdu thana'un athna bihi ala nafsihi. Kalimat alhamdu ini adalah pujian di mana Allah Azza wa Jalla memuji dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Dan ini adalah suatu hal yang boleh bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga boleh bagi manusia dengan tujuan untuk memotivasi orang lain atau untuk barakallahu fikum min bab qaulillahi azza wa jalla wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, bukan untuk takabbur. Wa fi dhimnihi, dan juga di dalam kandungan daripada kalimat ini alhamdulillah, sana'un alaihi bi asma'ihi atau amara ibadahu, Allah memerintahkan hamba-hambanya untuk mengucapkan kalimat ini secara tidak langsung. Faka'annahu qala qulu alhamdulillah. Artinya berarti ya ikhwan, kalimat alhamdulillahirabbil alamin mengandung dua makna. Makna yang pertama adalah pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla memuji dirinya sendiri dengan pujian tersebut. Yang kedua adalah perintah terhadap hamba-hambanya untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah dalam segala keadaan.
dalam segala keadaan, kecuali kalau maksiat haram mengatakan alhamdulillah. Thayyib. Qala wa qad qila inna qawla al-qa'il alhamdulillah thana'un 'alayhi bi asma'ihi wa sifatihi al-husna. Dan ada yang mengatakan bahwasanya ucapan seseorang alhamdulillah ini adalah pujian terhadap Allah Azza wa Jalla dengan semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang indah. Thayyib. Artinya kalau tatkala kita mengatakan alhamdulillah ya ikhwan, berarti kita telah memuji kepada Allah Azza wa Jalla dengan semua nama-nama Allah Azza wa Jalla dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang mulia dan indah. Alhamdulillah. Sebagai perwakilan daripada kalimat yang sangat luas dan sangat panjang. Saya memuji Allah dengan namanya yang baik, dengan namanya ini cukup dengan satu kalimat. Alhamdulillah. Ini dinamakan jawami'ul kalim. Ini dinamakan jawami' al-kalim. Thayyib. Wa qawluhu asy-syukru lillah thana'un 'alaihi bi ni'amihi wa ayadihi. Tsumma thayyib. Adapun ucapan asy-syukru lillah adalah ucapan atau thana'un, pujian terhadap Allah Azza wa Jalla dengan segala nikmatnya. Artinya berarti ini di antara perbedaannya. Kalau alhamdulillah adalah thana'un lazim, pujian yang memang lazim kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau asyukur adalah muqabilun ni'mah. Tatkala kita mengatakan seorang kepada seorang syukran, terima kasih karena dia berbuat baik kepada kita. Dia memberikan sesuatu kepada kita. Tetapi kalau alhamdulillah, entah Allah Azza wa Jalla memberikan kenikmatan kepada kita, atau memberikan musibah, atau memberikan penyakit, tetap aja yang namanya alhamdulillah sifat lazim kepada Allah Azza wa Jalla tetap kita ucapkan dan diucapkan oleh seorang muslim. Na'am, barakallahu fikum. Thayyib. Wa qawluhu thayyib, thumma syara'a fi raddi dhalika bima hasiluhu anna jami'a ahli al-ma'rifah. Kemudian beliau memulai. Nikmat sekali ya ikhwan kalau udah baca tafsir Ibnu Katsir. Tapi kalau udah duduk sebentar, majelis sebentar kadang dengan ikhwan atau dengan orang lain, cerita Libya, cerita ini, cerita itu, pening kepala. Assalamualaikum, udah pergi aja udah. Malas dengar ini. Kalau udah cerita ini, cerita itu rasanya kayak orang kesurupan aja, udah malas dengarnya. Cepat-cepat rasanya bosan. Tapi kalau belajar membaca kitab ya ikhwan, enak, nikmat. Nikmat. Fa na'am, barakallahu fikum. Paling enak ya ikhwan, jauhkan pendengaran, jauhkan, ya tahu sudah Qaddafi meninggal ditembak mati, udah alhamdulillah. Terserah, ala kulli hal. Selesai. Tetapi ada orang yang memang Masya Allah pengangguran, sibuk di internet melihat komentar, nanti jawab komentar, dan jawab komentar lagi, apa lagi. Nggak ada gunanya. Habis itu apa gunanya? Nggak ada faedahnya. Sekedar tahu aja. Tapi coba kamu baca Al-Quran. Baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Baca Al-Quran 1 huruf 10 pahala. Fana'am, barakallahu fikum. Kita melihat waktu ba'dal maghrib sampai isya rasanya sangat pendek sekali. Sangat mepet sekali sudah. Padahal hampir 1 jam. Tetapi karena lezat kita merasakan nikmat ya ikhwan, duduk di masjid, sakinah, tenang. Fana'am, barakallahu fikum. Tapi kalau sudah berbicara masalah perkembangan kabar di luar, berita dalam negeri, luar negeri ini dan lain sebagainya, rasanya sumpek. Berita gitu-gitu aja nggak ada gunanya.
Sekedar tahu bahwa kita bukan tidak buta huruf masalah-masalah seperti itu. Jangan dibodohin aja, itu aja sudah. Cukup jangan dibodohin. Fana'am. Tetapi hendaknya seorang muslim jaga hati dan jaga lisan. Jaga hati dan jaga lisan. Fana'am. Jangan terbawa. Silakan baca, silakan dengarkan, tetapi jangan terbawa. Jangan terbawa dengan provokasi orang-orang barat, orang-orang kafir. Ana kasih satu contoh. Disebarkan berita terbunuhnya Usama bin Laden. Sebagai seorang muslim yang peduli dengan keamanan negara, dengan keselamatan muslimin yang lainnya, jelas tidak setuju dan membenci apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden. Jelas kita sama sekali tidak setuju dan membenci apa yang dilakukan oleh Usama bin Laden. Tetapi sebagian muslim yang jahil mengutuk membenci Usama bin Laden dan tidak membenci Amerika. Aneh. Mengutuk Usama bin Laden dan tidak pernah mengutuk Amerika. Aneh enggak ini? Orang kafir tidak pernah tertanam dalam hatinya kebencian, sementara muslim memang Usama bin Laden adalah gembong teroris, tokoh teroris. Kita benci terhadap apa yang diperbuat, tetapi dari satu sisi dia adalah muslim, kita katakan Allah yarham. Cuman maksud kita sebagian orang kadang seperti itu. Muslim juhala, enggak tahu kalau dia termakan provokasi. Enggak sadar kalau dia termakan iklan barat. Kalau dia termakan publikasi dan termakan internet, terbawa. Amerika yang tinggi kesadaran hukumnya, yang tinggi hak, yang menjunjung hak tinggi hak asasi manusia, yang ini yang itu, Usama bin Laden semoga Allah mengutuknya, melaknat. Ajib kadang sebagian orang. Enggak sadar dia kalau dia terbawa dengan iklan seperti ini. Orang kafir dijunjung tinggi habis-habisan, sementara orang yang meninggal dalam keadaan muslim dikutuk tidak habis-habisnya. Kita benci dengan apa yang dia perbuat, tetapi kita hanya mengingatkan sebagian muslim kadang seperti itu. Melaknat pemimpin negara-negara Islam, negara-negara muslimin, tetapi tidak pernah menyentuh. Kalau berbicara negara-negara barat, negara-negara kafir, mereka ini kesadaran hukumnya tinggi sehingga mampu berkembang negaranya, maju negaranya, walaupun dipimpin oleh sipil. Adapun negara kita ini, negara Indonesia, karena kesadaran hukumnya sangat kurang, sehingga walaupun dipimpin gajah pun tetap aja tidak bisa. La haula wala quwata illa billah. Negara Islam dibilang tidak ada kesadaran hukum, sementara negara kafir termakan. Kamu ya akhi, wahai saudaraku seorang muslim, kamu termakan provokasi orang-orang barat. Enggak sadar kalau kamu terbawa. Fana'am. Enggak sadar kalau dia terbawa. Barakallahu fikum. Fana'am. Dibesar-besarkan pemerkosaan di Libya begini dan lain sebagainya. Menurut Arab adalah ini dan lain sebagainya. Itu di Libya. Negara-negara barat bukan lagi pemerkosaan dengan sukarela di jalan-jalan di mana-mana. Tidak pernah disentuh. Sengaja ya akhi. Fana'am barakallahu fikum, jangan terbawa. Jangan terbawa. Antum di internet di mana saja masih aja belum selesai kasus Royanti. Habis-habisan komentar muslim dari ini ngutuk Arab, Yahudi, Arab ini, negara Arab gini. Kasus Saddam Hussein tidak ada satu minggu hilang. Enggak ada satupun yang berani komentar di internet. Apa komentarmu? Tidak ada sama sekali. Fana'am barakallahu fikum. Yang paling nikmat ya ikhwan adalah duduk di majelis ta'lim, bermajelis mendengarkan ilmu, itu lebih nikmat. Mau apa? Mau komentar juga nggak ada gunanya, nggak bakal didengar, nggak ada gunanya.
Kamu komentarmu ibaratnya suara kodok dalam tempurung, katak dalam tempurung. Nggak ada gunanya, nggak ada yang dengar. Mending jaga ibadahmu. Jaga ibadahmu, jaga dirimu, jaga keluargamu. Isi hatimu dengan ilmu. Dengan ilmu, barakallahu fikum. Fana'am ayyuhal muslim. Kita hanya sekedar mengingatkan. Kita hanya sekedar mengingatkan ikhwah kita semuanya supaya tetap. Dan jangan gampang terbawa dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dibaca. Ikut-ikutan komentar, ikut-ikutan melaknat, ikut-ikutan mengutuk, ikut-ikutan membela, ikut-ikutan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kaum muslimin dan negara-negara muslimin dari berbagai macam musibah dan bala. Amin ya rabbal alamin. Fana'am. Ini sekedar tambih ya ikhwan, sekedar catatan. Dan juga sama, kita ingin mentambih yang kedua, kita ingin mengingatkan berkaitan dengan masalah ini tadi, bahwa ada sebagian orang seperti ini tadi mengutuk saudara yang seorang muslim, tetapi orang kafir tidak pernah disentuh. Kita ingin mengingatkan juga bahwa kita pun juga sebagai ahlus sunnati wal jamaah salafiyin waspada. Kita harus waspada dengan adanya orang-orang yang masuk di dalam dakwah kita ini, yang mengaku datang ke masjid kita ini belajar ta'lim atau seminggu sekali ataupun sekali sebulan ataupun yang lainnya, tetapi sungguhnya pemikirannya pemikiran khawarij. Ini harus diwaspadai. Pemikirannya pemikiran khawarij, pemikirannya pemikiran haddadiyah. Tidak bisa sama sekali melihat kesalahan. Ada orang yang seperti itu, ngakunya salafi. Tidak boleh salah. Nggak boleh salah. Salah dikit, go, jauh sudah dari temannya. Ustadznya begini, oh teman ini begini, begitu dan lain sebagainya. Nggak boleh salah. Pinginnya belajar pada malaikat. Nggak boleh ada yang salah. Ada sedikit mendengar dan melihat keanehan kepada saudaranya atau kepada ustadznya, telepon, Ustadz fulan kok begini dan begitu dan begini dan begitu. Sering sekali kita dapatkan seperti ini. Kamu sudah ngomong sama ustadznya ya akhi? Belum, nggak enak ustadz. Nggak enaknya ini dosanya kamu. Lihat. Ini berarti adab atau etika yang tidak beres. Perasaan nggak enak melihat ustadznya salah, nggak enak mau ngomong, akhirnya mengantarkan dia kepada namam, mengadu domba. Apa ini syar'i ya akhi? Nggak syar'i. Yang syar'i adalah Ustadz, apa ada dalilnya ya? Apa mungkin saya salah dengar? Apa mungkin bagaimana Ustadz? Tetapi terkadang seperti itu. Saya nggak enak Ustadz, dia Ustadz, saya mau ngomong bagaimana? Sudah, kalau kamu nggak enak, mestinya lebih nggak enak lagi kamu mengadu domba. Kamu mengadu domba seperti ini. Fana'am barakallahu fikum. Yang seperti ini ya ikhwan, yang terkadang pemikiran-pemikiran khawarij, haddadiyah. Fana'am. Setelah itu apa? Jauh dari majelis ta'lim, jauh dari ustadznya dengan alasan banyak kesalahan, ada kesalahan. Dia sendiri apa? Dia sendiri kerjanya di internet. Apa yang dilihat di internet? Wallahu a'lam. Dan antum tahu isinya internet. Setelah itu apa? Enggak pernah ta'lim. Enggak pernah ta'lim. Fana'am barakallahu fikum. Dan alhamdulillah ya ikhwan, sekarang alhamdulillah tingkat kewaspadaan para asatid salafiyin semakin tinggi terhadap orang-orang yang seperti ini. Terhadap orang-orang yang seperti ini. Sehingga lebih tenang. Lebih tenang. Dakwah ini lebih tenang. Tapi kalau dulu ya wailak, waktu kita zaman Ja'far Umar Thalib, ada sedikit masalah, telepon, Ustadz fulan kok begini-begini. Nanti panggil dia ke sini. Tak suruh dia ke sini. Panglima, siapa yang berani melawan? Datang. Ustadz, kamu begini ya. Afwan Ustadz, tidak boleh. Tinggalkan. Kalau tidak saya tahdzir. Siap Tuan Pangeran.
Gitu aja sudah. Tidak ada lain. Tetapi alhamdulillah sekarang tingkat kewaspadaan para asatid dari sisi kedewasaan alhamdulillah, dari sisi ilmiah alhamdulillah, sehingga lebih aman, lebih tenang kita berdakwah. Lebih tenang dan tidak ada lagi istilah panglima, tidak ada lagi kayak lajnah kayak apa berdakwah. Selama masih dalam musamahat kita musamahah alhamdulillah. Fa na'am barakallahu fikum. Seperti yang pernah kita sampaikan, sebagian orang terjadi menganggap kalau sudah ada ma'ahad markas di situ ada ijazah berarti bukan salafi lagi. Seakan-akan seperti itu. Dari mana ya akhi prinsip seperti ini? Kalau bukan khawarij, kalau bukan haddadiyah, seakan-akan keluar dari dakwah salafi sudah. Karena apa? Madrasahnya ada ijazahnya. Padahal ijazah itu belum darurat. Apa kamu darurat harus belajar ke Yaman? Kamu harus bikin paspor? Apa kamu darurat kamu harus umrah? Kamu harus bikin paspor? Fana'am barakallahu fikum. Kalau mau belajar ke Yaman, minta diantar oleh jakatingkir supaya bisa terbang tanpa paspor. Tahu-tahu udah di markas. Nanti pulangnya minta dijempur oleh malampir supaya bisa diajak terbang oleh mak lampir pulangnya tanpa paspor. Maunya seperti itu sebagian orang. Kadang di sebagian ikhwan kita salafi ini. Kenapa Ustaz kok begini-begini padahal kan mahatnya ada ijazahnya, ada ininya, ada ijazahnya, mau ada ijazah, mau ada apa kek. Toh juga alhamdulillah di Timur Tengah juga para ulama kita alhamdulillah tidak pernah juga mempermasalahkan masalah-masalah yang seperti ini yang sungguhnya ini adalah masalah khilafiyat. Kenapa kita terlalu besar-besarkan? Tidak ada lain kecuali seperti yang tadi kita jelaskan. Adanya para penyusup di tubuh dakwah kita ini yang sesungguhnya pemikiran-pemikiran khawarij, pemikiran haddadiyah. Sedikit tidak sesuai dengan fatwanya ustadz ini, salah, sikat. Sedikit tidak sejalan dengan nasihat, tidak menerima nasihat ini, salah. Habis kian. Ini adalah pemikiran-pemikiran khawarij. Pemikiran-pemikiran khawarij. Dan juga yang keanehan yang kedua. Kadang-kadang mengingkari habis-habisan saudaranya. Kenapa di pondoknya punya ijazah, kenapa di ininya, kenapa kok di foto, kenapa kok begini, kenapa. Ternyata giliran lihat HP-nya penuh dengan gambar. Ternyata kerjanya di mana? Di internet. Bukannya rajin ibadah, bukannya rajin membaca ilmu, baca Al-Fatihah, tidak hafal Ustaz. Aneh. Kamu sekarang menempatkan dirimu sebagai amar ma'ruf nahi munkar. Tetapi ternyata suruh ngimamin, bisanya ngimamin zuhur dan asar. Karena suaranya enggak kedengaran. Na'am barakallahu fikum, alhamdulillah ya ikhwan hadza. Jangan terprovokasi. Jangan. Tetap alhamdulillah nikmatul ukhuwah kita harus menjaganya. Kita harus menjaganya. Falhamdulillah barakallahu fikum. Terus berjalan ini antara para asatid. Para asatid terus ada aja orang pemikiran-pemikiran orang yang seperti ini. Ada aja komentar. Kadang-kadang tahu-tahu ngomentarin Ustaz Muhammad As-Sawid hafizahullah ta'ala. Kadang-kadang ngomentarin Ustaz Abdul Samad. Kadang-kadang ngomentarin Ustaz Luqman Ba'abduh. Kadang-kadang ngomentarin Ustaz Dzulqarnain. Kadang-kadang ngomentarin. Ya akhi, diam. Jangan banyak bicara. Belajar. Itu yang nikmat bagi kamu. Belajar. Ngapain kamu ikut-ikutan permasalahan antara para asatid? Biar Ustaz yang selesaikan. Fana'am. Fahadha wa ya akhwan, kita ingin. Dan alhamdulillah kita di Tegal lebih tenang. Cuman yang kita inginkan jangan sampai seperti itu tadi. Seperti sebagian orang mengutuk Usama bin Laden tapi enggak mengutuk Amerika. Disanjung tinggi itu Amerika. Fana'am barakallahu fikum. Thayyib, kita lanjutkan ya akhwan. Walhamdulillah dars kita ini artinya pelajaran kita. Alhamdulillah bukan hanya sekedar kita membaca kitab, tapi memang kita manfaatkan untuk saling mengingatkan. Saling mengingatkan, ada sedikit kekurangan, ada
saling mengingatkan di antara kita semuanya. Dan juga barakallahu fikum ya ikhwan, yang terakhir, mungkin tambih yang terakhir, ana paling enggak senang dengan orang yang tatkala kita berbicara begini dan begitu, nggih, iya. Oh begitu Ustaz ya. Ya insyaallah Ustaz kita laksanakan. Ya insyaallah begitu Ustaz kita laksanakan. Ya insyaallah Ustaz. Ya. Tapi nanti begitu pulang ke rumah, tek. Ustaz, ini di Tegal kita Ustaz Mustafa menyarankan begini-begini. Bagaimana menurut antum Ustaz? Bangsat ini orang seperti ini. Kenapa kamu enggak ngomong di hadapan saya dari tadi? Kamu ini manusia apa kebo? Di hadapan nggih, ternyata di belakang giliran ditanya gimana? Ya Ustaz, tapi saya sudah telepon Ustaz ini ngomong begini, orang seperti ini rasanya mau diludahin mukanya. Enggak boleh ya seperti itu. Namanya jantan itu kalau kamu laki-laki bicara di depan. Kamu bukan betina. Bicara di depan ya akhi. Afwan Ustaz, saya keberatan. Keberatan, toyib. Kalau kamu keberatan, tak cari orang yang ringan. Kamu kurangi makan lemaknya, kita cari orang yang ringan. Yang bobotnya kurang dari 5 kilo, kita cari orang yang ringan. Kamu ringan, lakukan. Kamu berat, udah, kamu banyak olahraga dulu, biar lemaknya turun. Ajib. Perasaan terbawa perasaan gak enak, akhirnya mengantarkan dia kepada namam, adu domba. Gak setuju ngomong, saya gak setuju Ustaz, afwan. Itu baru namanya jantan. Itu baru namanya laki-laki. Fana'am, jangan seperti yang dulu pernah saya ceritakan. Di depan rapi, belangkonnya rapi, di belakang keris. Oh, jangan seperti itu ya akhi. Dakwah bukan seperti itu. Sekarang pokoknya kita begini, kita ini begini. Setuju semuanya? Setuju. Di belakang, gimana nih Ustaz? Ada saran begini. La haula wala quwata illa billah. Paling mangkel kalau udah seperti itu. Fana'am barakallahu fikum. Yang namanya orang itu yang berani mengatakan ha anadha, nih dada saya. Bicara gitu loh. Karena perasaan enggak enak, Ustaz. Nggih, iya insyaallah, iya. Tetapi nanti di belakang seperti itu. Fana'am barakallahu fikum. Kalau kita bekerja sama dan selama kita berjalan di dalam yayasan kita ini ataupun di dalam urusan intern kita sendiri, entah itu masalah yayasan, taklim, pelajaran, madrasah, apa semuanya, selama ada orang yang seperti ini, absyir, nggak bakal berkembang apapun, sedikit pun nggak akan ada perkembangan. Selama ada orang yang seperti ini, orang ini sekolah, orang yang seperti ini. Entah itu sekolahnya, entah itu taklimnya, entah itu apanya, nggak bakal berkembang. Dan bahkan bisa-bisa terancam kalau seperti ini akan saya bubarkan kalau nanti lama-kelamaan. Selama ada orang yang seperti ini. Tapi alhamdulillah insyaallah nggak ada. Cuman artinya kalau ada, alhamdulillah nggak ada. Cuman kalau kita mendapatkan orang seperti ini ya ikhwan, hadza namam, nggak pantas. Kita berbicara begini-begini karena menghormati Ustadz, iya, misalnya iya, nanti di belakang telepon. Di belakang telepon Ustadz yang lainnya. Apa kita nggak boleh, berusaha untuk menata di dalam keluarga kita ini, di dalam intern kita ini berusaha untuk menata, yang dimana kita lebih tahu kebutuhan kita, apa yang kita butuhkan. Tetapi yang jelas barakallahu fikum, orang-orang yang seperti ini tadi, ini yang membuat terhambatnya perjalanan dakwah. Membuat terhambatnya perjalanan kemajuan dakwah. Dan tidak akan berkembang sedikit pun. Tidak akan berkembang. Karena setiap program selalu dimentahkan seperti itu. Fana'am barakallahu fikum. Dikerasin, ngeok. Dikerasin, aduh aku dimarahin Ustadz ya. Udahlah terserah Ustadz, ini ambil semua Ustadz saya serahkan. Lulu. Dikerasin dikit, saya menyerah, udah saya serahkan ke Ustadz semuanya. Oh terserah Ustadz kerja semuanya.
Nggak dikerasin, Ustaz ini saya begini-begini. Waduh, cengengnya orang kerja seperti ini. Harusnya dibawa ke kantor Polres, dilatih di sana. Atau di kantor Kodim biar dilatih. Kalau nggak diprovos. Na'am barakallahu fikum. Kita nggak pingin ya ikhwan, kita ingin dakwah kita berjalan dengan serentak. Fa na'am barakallahu fikum. Kita lanjutkan ta'lim kita ya ikhwan. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, qauluhu thayyib. Thumma syara'a fi radd dzalika bima hasiluhu anna jami' ahli al-ma'rifah. Bahwasanya semua ahlul ilm bilisanil Arab, dengan yang para ulama yang alim tentang lisanul Arab, yuqi'una kullan min alhamdi wasyukri makan al-akhar. Mereka menempatkan masing-masing kalimat alhamd dan kalimat syukur pada tempatnya. Artinya kalimat alhamdu pada tempatnya dan syukur juga pada tempatnya. Wa qad naqala as-Sulami hadha al-madhhab annahuma sawa'un an Ja'far as-Sadiq wa Ibn Atha' min as-Sufiyyah. Wa qala Ibn Abbas, berkata Imam Ibn Abbas, alhamdulillah kalimulillah kalimatu kulli syakirin. Alhamdulillah ini adalah kalimat setiap orang yang bersyukur. Dan memang demikian. Orang yang bersyukur ya ikhwan, kita memberikan kebaikan kepada seorang, sebelum dia mengucapkan terima kasih kepada kita, dia terlebih dahulu mengucapkan alhamdulillah. Hatta non muslim ma'ruf di kalangan mereka juga sekarang alhamdulillah. Ajib. Kenapa enggak ngomong alhamdulillah Yesus? Tuhan mereka Yesus. Kenapa enggak ngomong alhamdulillah Yesus? Enggak mau. Ngomongnya alhamdulillah. Maaf Pak, Allah ini Tuhannya kita, muslimin. Kalian katanya Tuhannya Yesus. Kenapa enggak ngomong alhamdulillah Yesus? Ngomongnya mestinya gitu. Tetapi ini menunjukkan ya ikhwan, begitu gencarnya syiar Islam dan begitu menyebarnya syiar Islam, sampai salam alhamdulillah masyhur sudah. Terbawa rupanya mereka ini. Sehingga wajar kalau kita melihat permusuhan orang-orang barat pun semakin gencar dengan Islam. Tetapi wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Wa ya'ballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Tuhan mereka enggak diaku, cuma sekedar dipajang di gereja, tinggal di gereja aja. Enggak ngomong alhamdulillah Yesus, enggak ada itu. Enggak ada. Yang ngomongnya adalah alhamdulillah. Padahal katanya kalau di ceramah-ceramahnya apa? Tuhan Yesus, juru penyelamatku. Tuhan ini. Kenapa kamu enggak ngomong alhamdulillah Yesus? Karena memang tidak punya apa-apa. Kasihan. Fana'am barakallahu fikum. Kalimatu kulli syakirin, kata Ibn Abbas. Alhamdulillah adalah kalimat yang diucapkan setiap orang yang bersyukur. Mesti mengucapkan alhamdulillah. Wa qad istadalla al-Qurtubi li Ibn Hajar bi sihhati qawli al-qa'il alhamdulillah syukran. Wa hadha الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. Ini di antara perbedaannya. Kata beliau Imam Ibnu Katsir, jumhurul ulama mengatakan bahwasanya alhamdulillah ini adalah menunjukkan sifat pujian bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap semua sifat-sifat Allah yang lazimah maupun yang muta'addiyah. Yang lazimah ya ikhwan, artinya yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada efeknya kepada makhluk. Makhluk tidak mendapatkan apa-apa. Yang muta'addiyah artinya di mana makhluk mendapatkan imbas atau hikmah daripada sifat tersebut. Seperti Razzaq. Ini sifat bukan? Sifat. Ada enggak yang didapatkan oleh makhluk dari sifat ini? Ada, rezeki melimpah ruah. Rahim, nama dan sifat. Ada enggak imbasnya kepada makhluk? Ada. Mereka dirahmati. Tetapi kalau kita lihat sekarang sifat, misalnya yad,
Allah Azza wa Jalla mempunyai tangan, kemudian Al-Jabbar dan yang lain-lainnya. Ini adalah sifat sama, Allah mendengar. Semua ini adalah sifat yang sungguhnya lazimah, artinya yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla, yang memang tidak ada athar secara langsung kepada makhluknya. Tatkala kita mengucapkan alhamdulillah, semua ini sudah mencakup. Tapi kalau kalimatus syukur adalah kepada sifat yang muta'addiyah. Contohnya, kita mengenal orang kaya. Orang ini Masya Allah kaya sekali. Kira-kira ada nggak orang yang mengatakan terima kasih dia kaya sekali? Saya cerita kepada seorang, Masya Allah orang ini kayanya luar biasa. Mempunyai ini, mempunyai ini, mempunyai ini. Kira-kira orang gimana mengatakan terima kasih kekayaannya luar biasa? Nggak mungkin. Tetapi tatkala datang orang membawakan hadiah kepada dia 5.000 rupiah, dia akan mengatakan terima kasih. Kenapa? Karena kekayaan tadi ini sifat yang lazimah, itu khusus untuk dia. Adapun kedermawaan ini adalah sifat yang muta'addiyah, yang didapatkan oleh makhluk, hikmahnya, yang lainnya. Tatkala orang mengatakan orang ini dermawan, orang akan mengatakan terima kasih, kamu telah dermawan sama saya begini-begini dan lain sebagainya. Barakallahu fikum. Demikian kalimat syukur. Artinya kalimat syukur ya ikhwan, kepada sifat yang memang muta'addiyah, artinya seseorang mengucapkan kalimat syukur tatkala mendapatkan sesuatu athar ataupun nikmat. Tetapi alhamdulillah, entah kita mendapatkan asarnya, nikmat ataupun tidak, tetap selamanya kita mengucapkan alhamdulillah. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.